Jika wajah yang membuatmu jatuh cinta, lantas bagaimana dirimu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang belum pernah engkau lihat wajahnya? Sebuah pertanyaan yang sangat jelas dengan jawaban yang samar. Apalagi dikaitkan dengan perasaan manusia sebagai makhluk yang biasa aja. Pelaku utama dari beratnya melakukan kalimat itu adalah ego. Apa iya kita mau memberi tanpa satupun hal yang bisa kita terima? Apa iya kita mau melakukan kompetisi tanpa ada satu hadiah pun yang bisa kita dapatkan? Ada lebih banyak lagi feedback antara take and give yang menjadi alasan ego semakin merajai keangkuhan orang-orang atas orang lain di sekitarnya. Coba deh, kalau kita balik pertanyaan di awal tadi. Jika wajah yang membuatmu jatuh cinta, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat wajah kita, apa iya beliau masih mau memberi syafaat di hari akhirat? Pada video ini, gue mau nyeritain suatu kisah yang gue baca dari sebuah buku. Gue rasa cerita ini relate sama pertanyaan-pertanyaan renungan yang biasa gue tanyain sama diri gue sendiri itu. Kemudian dari pertanyaan itu, gue cari tahu sendiri gimana jawabannya. Ya, emang kadang bertanya dan menjawab sendiri itu perilaku yang mengasihkan bagi sebagian orang. Dan gue masuk dari sebagian orang itu. Ini adalah sebuah kisah dari seorang dokter di salah satu rumah sakit yang merawat pasiennya yang terkena Alzheimer. Sebagai informasi, Alzheimer itu akrab di telinga masyarakat kita sebagai penyakit pikun karena faktor usia. Menurut si dokter, pasangan modelan kayak pasiennya begini yang pengen dia cari di dalam hidupnya. Ya udah, ini dia tutur kisahnya. Suasana pagi itu sangat sibuk. Jam menunjukkan 7:30 ketika seorang laki-laki tua umur 80 tahunan masuk untuk meminta agar jahitan ibu jarinya dilepas. Ia berkata bahwa ia sedang terburu-buru karena ada janji pukul 9. Aku memahami gelagatnya lalu memintanya untuk duduk. Aku tahu pekerjaan ini akan memakan waktu lebih dari 1 jam sebelum orang lain bisa menemuinya. Aku perhatikan, ia melihat jamnya lalu memutuskan untuk dilepas jahitannya. Karena saat itu aku sedang tidak sibuk dengan pasien-pasien lain, maka ku teliti luka di ibu jarinya. Ternyata lukanya telah sembuh dengan baik. Lalu kukatakan kepada salah seorang dokter apa yang hendak kulakukan. Aku lalu menyiapkan peralatan dan barang-barang yang kuperlukan untuk melepas jahitan dan membalut lukanya. Sambil merawat lukanya, aku terlibat dalam pembicaraan dengannya. Aku bertanya, apakah pagi ini ia punya janji dengan seorang dokter di sini karena ia tampak begitu terburu-buru. Ia menjawab tidak. Ia harus pergi ke rumah perawatan untuk sarapan bersama istrinya. Aku lalu bertanya tentang keadaan istrinya. Ia berkata bahwa istrinya menderita Alzheimer dan belum lama dirawat di tempat itu. Sambil mengobrol, kuselesaikan balutan di ibu jarinya. Aku bertanya apakah istrinya akan merasa khawatir bahwa hari ini ia agak terlambat. Ia menjawab bahwa istrinya sudah 5 tahun tidak lagi mengenalinya. Aku berasa terkejut dan bertanya, apakah engkau pergi ke sana setiap hari, meskipun istrimu sudah tidak lagi mengenalimu? Pria tersebut tersenyum, menepuk tanganku lalu berkata, benar, ia tidak mengenaliku, tapi kan aku mengenalinya. Aku harus menahan tangis haruku ketika ia pergi. Aku merenung, ini adalah jenis cinta yang kuharapkan dalam hidupku. Sungguh istrinya adalah wanita yang beruntung. Seharusnya kita semua memiliki cinta semacam ini. Cinta sejati yang tidak bersifat jasmani dan tidak pula hanya bersifat romantis.
cinta sejati untuk bersedia menerima apa adanya, dan kerelaan untuk menerima apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi kelak. Gimana ceritanya tadi? Gimana kalau kita kaitkan dengan pertanyaan, jika wajah yang membuatmu jatuh cinta? Jika Rasul tidak pernah melihat wajah kita, apa iya beliau masih mau memberi syafaatnya? Syukurnya, walaupun belum pernah ngelihat wajah umatnya langsung di era modern ini, Nabi Muhammad SAW tetap cinta dengan memberikan syafaatnya kelak bagi siapapun yang rajin bersolawat kepadanya. Ibaratnya gini, Bray, solawat itu kayak lu mention orang yang gak lu kenal di dunia maya, dan itu lu lakukan terus menerus. Awalnya lu mungkin dicuekin, tapi gue yakin lama-lama orang yang lu mention itu akan kepo sama lu. Mungkin orang itu penasaran, siapa sih orang yang sering mentionin gue ini? Akhirnya orang itu mulai notice sama lu, karena lu sering mentionin dia. Nah, sholawat juga kayak gitu konsepnya. Hal ini sama kayak sholawat, kurang lebih konsepnya sama. Jadi pesan dari gua buat lu, dan khususnya diri gua sendiri, jangan lupa sholawat hari ini.